Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Maludia. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dominasi pemerintahan Belanda. Dominasi adalah sebuah paham politik untuk melakukan penguasaan yang terjadi melalui eksploitasi terhadap agama, ideologi, dan kebudayaan, dengan maksud agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau kekuasaan. Dalam pemerintahan Belanda dibagi menjadi 3. 1. Tanam paksa. Vanderbilt 1829 mengajukan usulan sistem tanam paksa. Raja William setuju 1830. Vanderbilt diangkat menjadi gubernur jenderal di Jawa, melakukan penanaman tanaman yang laku dijual di pasar dunia, dan membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman kembali. Ketentuan tanam paksa. Penduduk menyediakan sebagian tanahnya, waktu dan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dilakukan penanaman padi. Hasil tanaman diserahkan pada pemerintahan Hindia Belanda. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintahan. Penduduk desa di bawah pengawasan kekuasaan prabumi. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja 65 hari selama 1 tahun. Sisi positif tanam paksa. Dikenalkan tanaman jenis baru untuk eksplor, dibangun saluran irigasi, dibangun jaringan sel kereta api. Sisi negatif tanam paksa. Terjadi tindakan korupsi dari pegawai dan pejabat. Rakyat menderita, para pekerja jatuh sakit, terjadi bahaya kelaparan. Hindia Belanda mengeruk keuntungan 830 juta gulden. 2. Sistem usaha swasta. Pihak konservatif pro terhadap tanam paksa. Pihak yang dipengaruhi ajaran agama dan penganut liberalisme kontrak 1850. Kemenangan politik oleh kaum liberal diakhiri terbitnya Max Havelaar dan Surker kontraktor memberikan kritik adanya Traktat Sumatera. Bekas jajahan Belanda di Afrika diserahkan kepada Inggris dan dijajah Inggris di Sumatera, yaitu Bengkulu, untuk menguasai seluruh Sumatera. Jika perlu, Belanda akan memerangi Aceh. Undang-undang agraria. Tanah di negeri jajahan Hindia di Belanda dibagi menjadi 2. 1. Memilih prabumi Belanda, pesawahan, perkebunan. 2. Tanah hutan pergunungan. Sejak Undang-Undang Agraria, pihak swasta banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai tempat mendapatkan bahan mentah dan penanaman modal asing, tempat pemasaran hasil industri, menyediakan tenaga kerja yang murah. Sisi positif dibangun serangkaian jalan kereta api. 1872 dibangun pelabuhan Tanjung Priok, Pelawak, Teluk Bayur. 1873 Maskapai Tembakau Beli memprakasal pembangunan jalan kereta api. Pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menggunakan organisasi desa, di mana kepala desa menggerakkan para petani juga sebagai penghubung kepada pejabat pemerintahan. Peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan menerapkan. Hal ini menyebabkan korupsi oleh para pejabat. Hal ini menyebabkan penderita rakyat. Sementara itu, Belanda telah berhasil mengeruk kekayaan dan kekuasaan di mana hutang VOC dapat dilunasi, benteng pertanian dibangun. Sisi negatif usaha swasta. Pelaksanaan usaha swasta membangun penderitaan bagi rakyat. Bumi putra, pertanian merosot, rakyat kerja paksa, wajib pajak, hasil pertanian turun, dan lain-lain.
3. Perkembangan agama Kristen. Penyebaran agama Kristen melalui pelayaran dan perdagangan. Papua, Minahasa, Timur, NTT, Tapanuli, agama Kristen menjadi mayoritas. Maksudnya agama Kristen. Agama Kristen masuk sejak zaman kuno abad ke-6. Sudah ada komunitas Kristiani di Hindia Selatan, pantai Malabar dan Sri Lanka tahun 650. Agama Kristen berkembang di Kedah. Abad ke-9, Kedah menjadi pelabuhan dagang yang ramai di jalur pelayaran India, Aceh, Selat Sunda, Laut Cina, Laut Jawa, Cina. Portugis membawa agama Katolik, Belanda membawa agama Kristen dan Protestan. Penyebaran agama Kristen juga melalui pelayaran dan perdagangan. Dapat dijelaskan bahwa agama Kristen, Katolik, dan Protestan masuk dengan cara damai melalui pelayaran dan perdagangan. Singkat, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk Batavia dan Jawa pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.